Puji nama Tuhan. Shalom sahabat ceria yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan kita jadikan firman Tuhan menjadi pondasi hidup kita. Renungan firman Tuhan bagi kita hari ini dengan tema, milikilah motivasi dan hati nurani yang murni. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya hari-hari ini kita memiliki motivasi yang murni di hadapan Tuhan, melakukan apapun dengan motivasi yang murni. Untuk kita bisa mendapatkan motivasi yang murni, harus disertai dengan sikap hati yang murni di hadapan Tuhan. Berbicara sikap hati yang murni, berarti harus kita kosongkan hati kita dari perkara-perkara dunia. Misalnya saudaraku, kosongkanlah hati kita dari kekecewaan. Kosongkanlah hati kita dari kepahitan, kejengkelan. Kalau kita kosongkan hati kita dari perkara-perkara ini, maka Roh Kudus yang lembut dan manis itu akan tinggal di hati kita. Kalau Roh Kudus menjadi penguasa tunggal di hati kita, waktu itulah kita didapati oleh Tuhan memiliki hati nurani yang murni. Waktu hati kita murni, pasti kita melakukan apapun dengan motivasi yang murni. Kolose 3 ayat 23 dan 24 firman Tuhan berkata demikian. Apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Mari kita jadikan Kristus sebagai Tuhan kita. Kita posisikan diri kita sebagai hamba. Hamba harus fokus kepada Tuannya, supaya kita tidak salah langkah, saudaraku. Selama kita fokus kepada Tuhan kita, selama kita fokus kepada Tuhan Yesus, saya sangat percaya kita tidak akan pernah salah dalam melangkah atau berbuat apapun. Firman Tuhan berkata, apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mari kita belajar sepanjang hari ini. Berbuat apapun itu. Apa saja yang kita lakukan. Kita sebagai karyawan mungkin di kantor, melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Mari kita berbuat apapun, semuanya fokusnya untuk Tuhan. Kalau kita berbuat semuanya untuk Tuhan, pasti kita melakukannya dengan satu gairah yang luar biasa. Karena kita berbuat melakukannya kepada orang yang kita hormati, kepada orang yang kita cintai. Kalau Tuhan Yesus orang yang paling kita hormati, atau pribadi yang paling kita hormati, atau pribadi yang paling kita cintai, pasti kita melakukan apapun sepanjang hari ini dengan segenap hati, hanya untuk Dia. Kalau kita melakukan semuanya fokusnya untuk Tuhan, lalu kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, kita sudah melayani Tuhan di bidang kita masing-masing dengan segenap hati, bahkan mungkin kita sudah banyak berbuat untuk rumah Tuhan, lalu orang-orang di sekeliling kita tidak menghargai kita, bahkan mungkin sedang mengata-ngatain kita atau menggosipin kita, lalu kita kecewa. Di saat kita kecewa terhadap seseorang, di saat itulah kita sebenarnya melakukan bukan untuk Tuhan. Kalau orang yang melakukan untuk Tuhan, dia tidak akan pernah kecewa, karena dia berbuat untuk Tuhan. Justru motivasi yang murni itu kelihatan waktu ada orang-orang di sekeliling kita tidak menghargai kita, tidak memuji kita. Waktu orang lain tidak menghargai kita, tidak memuji kita, Padahal kita sudah bekerja dengan segenap hati, sudah melayani Tuhan dengan segenap hati.
Kalau kita mampu bersyukur, itulah motivasi yang murni. Tetapi kalau kita kecewa, larut dalam kekecewaan, bahkan mengambil keputusan untuk mundur dari pelayanan saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah kita tidak memiliki motivasi yang murni. Tapi orang yang melakukan apapun untuk Tuhan, semakin lama dia melayani, semakin lama dia mengiring Tuhan, dia akan semakin semangat. Di dalam Mazmur 84 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Selama kita menghadap Allah, selama itulah kita akan kuat. Berjalan makin lama makin kuat. Semakin lama mengiring Yesus, semakin lama melayani Tuhan, semakin semangat. Rohnya makin kuat, imannya makin kuat. Jadi kalau hari-hari ini kita mundur dari Tuhan, mundur dari pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, dengar saudaraku, itu tandanya kita tidak memiliki motivasi yang murni. Orang yang motivasinya murni untuk Tuhan, mereka berjalan makin lama, makin kuat, karena mereka menghadap Allah di Sion. Katakan amin. Saya berdoa, biarlah sepanjang hari ini sampai Tuhan datang, semua sahabat ceria, dimanapun saudaraku berada, milikilah motivasi yang murni dan hati nurani yang murni. Saya percaya kian lama roh kita makin kuat. Biarlah rohmu terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.